Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Cerita Dong Mas. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari salah satu akun Twitter, dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Sukowati di tahun 1975. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata Pocong Sukowati di tahun 1975. Tragedi klasik memang mempunyai tempat tersendiri di hati saya. Kali ini, kisah nyata di tahun 70-an tentang sebuah desa yang diteror hantu pocong yang, konon katanya, tengah mencari keadilan. Katanya sampai sekarang di waktu tertentu pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini. Mau tahu gimana sejarahnya? Temanggung, sekira pertengahan November 1973. Sukowati pemudi 23 tahun, anak tunggal, ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu, sedang ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun, tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dari kecil bapak dan ibu, keluarga, Wati memang tinggal bersama neneknya, karena ibu Wati juga anak tunggal, jadi Wati pastilah cucu satu-satunya, walaupun kini Wati yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek, dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius dan santun. Tahun itu Wati baru saja lulus SMA, setelah lulus Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu, Wati punya hubungan dengan Bondan sejak awal SMA, tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan urakan, dia seumuran Wati, nenek sudah berulang kali mengingatkan tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bondan pun sepertinya juga tak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan, wsj botoh, kalau istilah Jawanya. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik, sama-sama calon lurah, kakek Wati menang. Saat itu, tapi kakek Bondan yang kalah, merasa dicurangi, dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya, itu namanya, wsj botoh, sudah berseberanganlah intinya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau udah berucap, pantang untuk diingkari, begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi, seiring menuanya nenek, Wati sudah mulai kekurangan, karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan, tapi akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu, tapi Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya, Wati tengah hamil waktu itu. Warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan. Wati juga tak lagi bekerja, dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari, karena tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya, dan Wati yang tak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban, tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung, mungkin karena takut, dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk. Pintunya tak terkunci, langsung saja warga masuk, dan menuju kamar nenek Wati. Di sana beliau terbaring di ranjang. Saat salah satu warga masuk, sebut saja Bu Santi, nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, nenek Wati berbicara namun tak jelas. Orang mengernyitkan dahi. Bu Santi, wanita tua, nenek Wati.
Bu Santi bertanya kepada Nenek Wati, "Bagaimana, Mbah, kok tidak pernah kelihatan?" Nenek Wati menjawab dengan nada yang lebih tinggi, "Hem, hem, hem." Melihat reaksi tersebut, Bu Santi bertanya lagi, "Lah Wati di mana, Mbah?" Nenek Wati menangis seperti anak kecil sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebuah kamar. Segera, Bu Santi keluar dan menemukan bahwa warga sedang berusaha membuka kamar Wati. Yang terkunci, bau busuk menyengat. Setelah didobrak, benar saja Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan, perutnya seperti orang hamil 6 bulan. Dan gegerlah satu desa waktu itu, sang bunga desa tewas gantung diri, dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram terjadi, desa menjadi mencekam, kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib. 3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi, melihat pocong yang mereka yakini itu adalah Sukowati, salah satunya, Dedi, usia belasan tahun waktu itu. Dedi, waktu itu 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 1975, listrik belum merata di desa saya, kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Karwo, jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah saya, Pak Karwo, dan sebelah saya. Dedi, karena wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam, setelah itu ya pakai lampu minyak, jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumah saya. Waktu itu sekira jam 12 malam, saya terbangun karena ingin buang air besar. Dedi, sebenarnya saya tidak berani keluar, tapi sudah saya tahan sekuat tenaga, hasrat itu tetap tak bisa lagi dibendung, padahal dulu tidak semua rumah punya jamban, saya harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Dedi, karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tak mau saya harus keluar menuju jamban, sambil membawa senter dan setengah berlari saya berjalan menuju jamban, sampai di sana ternyata ada Pak Sulam, tetangga saya. Dedi merasa rasa takutnya sedikit berkurang, dan mereka pun jongkok dengan saling membelakangi. Jamban di sana terdiri dari 3 deret, Dedi berada di pojok, sementara tengahnya kosong, dan Pak Sulam di pojok lainnya. Penutup jamban hanya setinggi pinggul ketika mereka jongkok, dan tempat itu tidak beratap, ciri khas jamban umum di desa. Pak Sulam diam saja, hanya terdengar suara hisapan rokok lembah kemenyan yang tajam aromanya. Dedi mencoba mengajak Pak Sulam berbicara, "Wah, Anda kok berani sekali, Pak?" Pak Sulam menjawab dengan tenang, "Takut apa?" Dedi melanjutkan, "Mbak Wati itu loh, Pak." Namun, Pak Sulam tidak menjawab, dan suasana menjadi hening. Pas saya nengok, ternyata tidak ada siapa-siapa, saya takut sekali, sampai lupa waktu itu apakah saya sempat cebok apa belum, saya langsung berlari menuju rumah. "Dedi, tolong!" Saya teriak kencang. Sampai depan rumah saya terpeleset jatuh, dan di remang-remang saat saya mencoba berdiri, saya melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya. Awalnya saya kira karung beras, tapi kok bergerak-gerak menghantami pintu. "Dedi," saya raih senter di samping, pas saya soroti, ternyata pocong kalau menurut saya, tapi posisinya setengah sujud, dan kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangga saya, bruk, bruk, bruk. "Dedi," saya langsung spontan berdiri masuk ke rumah, dan masuk ke kamar, pikiran sangat kacau, seperti mimpi, saya hidupkan 5 lampu minyak di kamar biar suasana sedikit terang, dan saya tertelungkup di ranjang dengan menutup selimut. "Dedi, bruk, bruk, bruk," suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga, sampai beberapa saat kemudian suara itu mulai semakin jelas. Semakin keras. Dag, dag, dag. Dedi merasakan ketukan keras di pintu rumahnya. Dag, 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 disertai dengan suara hem, hem, seperti seseorang yang mulutnya dibungkam. Suara itu bertahan sekitar 10 menit, lalu berpindah ke rumah sebelah. Keesokan harinya, seluruh warga geger. Mereka bersaksi bahwa pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga adalah Mbak Sukowati. Masih ingat dengan Nenek Wati yang sedang sakit? Nah, selang 40 hari setelah kematian Wati, sang nenek tiba-tiba sembuh total. Ia bahkan sudah bisa berjalan-jalan sedikit, dan bicaranya mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar, karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik,
warga Iba, dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore, sekitar pukul 17, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya, berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Wonten nopo mbah, ada apa nek?" sahut salah satu warga. "Wati sudah pulang, bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan dong. "Wati siapa nek?" "Sekewari, cucuku," dengan nada meninggi. "Ayo lihat, kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran, bersama-sama membuktikan omongan nenek, dan setelah dilihat memang tidak ada siapa-siapa di situ, tapi warga tetap bergidik ngeri, pasalnya nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya beliau adalah sarjana, pendidikannya tinggi, dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hari, hampir maghrib, Mas Sarjono pulang dari desa sebelah, naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang waktu itu sepi, Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya, pakaiannya dress batik, dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, seperti bau anyir, dan dari belakang jarak kira-kira meter, ada yang janggal, jadi pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah, seperti darah. Dengan kaget Mas Sarjono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok itu berhenti berjalan, dan membalikkan badannya, sambil terus tersenyum jahat. Sosok itu berbicara sekali, "Mas," dan berjalan mundur cepat sekali. Dan menghilang di kabut ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati. Dia hafal dengan tahi lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali, warga bilang kalau nenek seringkali menghampiri warga di sore hari. Dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi, duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati, ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi, tapi selain itu ada yang terlupakan. Yaitu, Bondan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri, lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama, terlebih setelah Wati bunuh diri. Sukowati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah. Setelah kejadian itu ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk, alhasil istrinya pun menceraikannya. Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun, dalam masa gilanya banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati, kadang menangis, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari RSJ sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari, Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku melu. Wari, Wari, aku ikut." Pak Narso, narasumber cerita ini, pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari, di jamban umum, lagi banyak warga nih. Nah, si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakan. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati, bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati. Di tahun 1975 kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi, dan meresahkan juga, karena keluarganya mungkin malu. Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun,
baru di tahun-tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur. Tapi penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan, walau warga meyakini itu karena karma Sukowati. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh, dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 64-65an di tahun 2004an. Tapi dengan cara gantung diri. Sekian cerita berakhir.